Bismillahirrahmanirrahim. Bihi nasta'in ala umuri din. Allahumma shalli wa sallim Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a mukarramin sholat zuhur. Mudah-mudahan kita semua diberikan perlindungan oleh Allah, ketetapan iman Islam sampai akhir hayat kita, sehat walafiat, panjang umur dalam ketaatan, dijauhkan dan diselamatkan dari segala macam bala, bahaya, penyakit dan musibah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebuah kenikmatan yang besar kita semua diizinkan oleh Allah dipertemukan dengan bulan suci Ramadan. Bulan Ramadan adalah bulan yang dirindukan oleh para ulama. Bulan Ramadan adalah bulan yang selalu diharapkan kedatangannya oleh para kekasihnya Allah Subhanahu wa taala. Karena banyak sekali keutamaan-keutamaan di dalamnya. Banyak sekali keistimewaan di dalam. Bahkan seandainya seorang hamba dia tahu akan keutamaan yang ada di dalam bulan suci Ramadan, maka kita semua pasti berharap pada Allah agar seluruh bulan di dalam satu tahun semuanya dijadikan bulan Ramadan, karena mengetahui keistimewaannya, karena mengetahui keutamaan-keutamaannya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam momentum bulan Ramadan ini, supaya kita dapat memaksimalkan ibadah, supaya kita dapat meraih keutamaan-keutamaan yang ada di dalamnya, ada bekal-bekal yang harus kita perhatikan. Di sisi lain, kita tanamkan rasa cinta dalam hati ketika bertemu bulan suci Ramadan. Sebuah amaliyah, amal ibadah yang kita jalani dengan penuh rasa cinta, penuh rasa harap pada Allah Subhanahu wa taala, yang berat akan terasa ringan, yang banyak mungkin akan terasa sedikit, yang jauh mungkin akan terasa dekat, karena rasa cinta itu yang memberikan motivasi kita untuk bersemangat menjalankan ibadah pada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, bekal yang harus kita perhatikan, kita bekali bulan Ramadan ini dengan ilmu pengetahuan. Ilmu yang berkaitan dengan hukum-hukum syariat yang terkait dengan puasa di bulan suci Ramadan. Oh, ada hukum-hukum bagaimana syarat sahnya, syarat wajibnya, bagaimana puasa itu dinilai sah, dinilai batal. Contoh yang berkaitan dengan hukum-hukum syar'i, katakanlah sebuah niat. Oh, niat di dalam bulan suci Ramadan, niat berpuasa, itu syaratnya harus tabyid, harus di waktu malam, tidak boleh setelah waktu subuh baru dia niat. Contoh yang lain yang terkait dengan hukum-hukum berpuasa di bulan suci Ramadan, terkait imsak mungkin. Oh, imsak itu dulu para sahabat, yang dijalankan oleh para sahabat, jarak antara mereka selesai makan dengan azan subuh itu kurang lebih 50 ayat. Jadi ini yang perlu kita perhatikan. Jadi mengakhirkan sahur, waktu imsak itu waktu yang terbaik, jaraknya adalah 50 ayat ketika baca Al-Quran, kurang lebih 10 menit. Ini yang dicontohkan oleh para kekasihnya Allah Subhanahu wa taala. Atau hukum-hukum yang terkait
dengan kualitas ibadah puasa kita. Kita perhatikan ilmu yang berkaitan dengan kualitas ibadah. Karena nanti banyak sekali orang yang kelihatannya berpuasa, tapi puasanya hanya sekedar menahan lapar dan dahaga saja. Tidak ada kualitasnya, na'udzubillah. Kam min sha'imin laisa lahu min siyamihi illal ju' wal atash. Betapa banyak nanti orang-orang yang berpuasa, mereka tidak mendapatkan apapun dari puasanya. Tidak ada pahalanya. Yang dia dapatkan melainkan hanyalah dua hal, yaitu lapar dan dahaga saja. Ini menunjukkan bahwa banyak sekali nanti puasa seorang muslim itu percuma. Tidak ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena tidak memperhatikan esensi dari kualitas puasa tersebut. Puasa bukan hanya sekedar menahan fisik lahiriah saja. Bukan hanya sekedar meninggalkan hal-hal yang membatalkan puasa secara zahir. Namun puasa Ramadan yang berkualitas. Bagaimana kita menjaga lisan kita, menjaga mata kita, menjaga telinga kita, menjaga hati kita. Ada 5 hal yang perlu kita perhatikan yang dapat membatalkan pahala puasa seseorang. Itu yang pertama apa? Al-ghibah. Dia tidak bisa menjaga mulutnya. Dia suka menggunjing orang lain, membicarakan keburukan orang lain, mengumbar aib orang lain. Na'udzubillah. Wan namimah, orang yang suka mengadu domba. Na'udzubillah. Bermuka dua, memiliki lisan dua. Di depan si A dia baik, di depan si B dia pura-pura baik, padahal punya niat yang tidak baik. Na'udzubillah. Jadi, sifat namimah mengadu domba ini dapat membatalkan pahala puasa. Wal kadzib. Kemudian yang berikutnya yaitu seseorang dia berpuasa tapi masih suka berdusta, masih suka berbohong. Entah itu dia lakukan dengan lisannya, entah itu dia lakukan dengan jari jemarinya, dengan medsosnya. Dia menyebarkan berita-berita yang hoax, yang bersumber atau menimbulkan perpecahan di antara satu dengan yang lain. Na'udzubillah min dzalik. Ini hal-hal yang seperti ini dapat menimbulkan atau dapat membatalkan pahala puasa seseorang. Kemudian yang berikutnya yang dapat membatalkan pahala puasa, an-nadhar bisyahwah. Tidak bisa menjaga matanya. Pandangan, penglihatan, memandang sesuatu yang menimbulkan nafsu syahwatnya bergejolak. Dia tidak bisa menahan nafsu syahwatnya dengan pandangannya. Ini dapat membatalkan pahala puasa. Kemudian yang terakhir, yang kelima, wal yamin al-kadzibah, yaitu bersumpah palsu. Mungkin dia punya maksud tertentu, ingin mendapatkan pujian dari orang lain, ingin diakui orang lain. Akhirnya dia membuat hal-hal yang fiktif, bahkan sampai dia bersumpah atas nama Allah dengan sumpah yang palsu demi mendapatkan kesenangan duniawi. Na'udzubillah min dzalik. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah ilmu-ilmu yang kita perhatikan untuk menjaga kualitas puasa kita. Ilmu yang berkaitan dengan hukum-hukum berpuasa, ilmu yang berkaitan dengan kualitas pahala puasa. Bahkan yang perlu kita perhatikan lagi, ilmu yang lain yang berkaitan dengan keutamaan bulan Ramadan. Karena sejatinya Allah Subhanahu wa taala melipat gandakan pahala seseorang itu ketika bertemu dengan dua perkara. Yang pertama, bertemu dengan tempat yang mulia seperti Masjidil Haram, Masjidil Aqsa, Masjid Nabawi. Yang kedua, ketika bertemu dengan waktu-waktu yang mulia. Nah, waktu bulan Ramadan ini adalah waktu yang diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Rasulullah SAW bersabda, keistimewaan bulan Ramadan itu khusus diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada umatnya Rasulullah SAW. Tidak diberikan keistimewaan bulan Ramadan itu kepada umat-umat sebelumnya. Tidak diberikan kepada umat-umat yang lainnya. Dan ini disabdakan oleh Rasulullah SAW, "U'tiyat ummati khamsa khisalin fi Ramadan
lam tu'tahunna ummatun minal umam qablaha. Umat ini, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, diberikan oleh Allah, dianugerahkan oleh Allah 5 hal di bulan suci Ramadan, yang 5 hal ini tidak diberikan kepada umat-umat sebelumnya, tidak diberikan kepada umat-umat di zaman dahulu, khusus untuk umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khusus untuk kita semua. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama apa? Khulufu famis shaim at-tayyibu indallah min rihil misk. Yang pertama yaitu bau mulut orang yang berpuasa, yang secara fisik itu tidak sedap, yang secara fisik orang yang ada di sampingnya mungkin tidak suka atau tidak merasa nyaman, namun bau mulut orang yang berpuasa nanti di hari kiamat akan diganti oleh Allah Subhanahu wa taala lebih harum baunya, lebih wangi dibandingkan harumnya minyak kasturi. Masya Allah. Ini menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala memberikan keistimewaan di bulan suci Ramadan untuk orang-orang yang berpuasa, membalasnya dengan balasan yang sangat mulia. Secara fisik bau mulut itu tidak sedap, tapi nanti di sisi Allah di hari kiamat bau mulutnya akan lebih harum dibandingkan minyak kasturi. Dan ini dikiaskan pula dengan orang-orang yang syahid fisabilillah. Orang-orang yang meninggal dunia di jalan Allah Subhanahu wa taala di medan perang. Nanti di hari kiamat mereka para syuhada akan dibangkitkan oleh Allah. Darahnya itu akan mengalir segar dan mengeluarkan bau yang wangi, yang harum sebagaimana minyak kasturi. Ini secara fisik mungkin seseorang mengatakan itu jorok, ya, mengatakan itu kotor, tapi di sisi Allah, kenapa Allah istimewakan? Kenapa Allah muliakan? Karena sejatinya amalan yang dilakukan seorang hamba di dalam ketaatan itulah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita berpuasa, bau mulut kita tidak sedap, secara hakiki kita menjalankan perintah Allah. Walaupun bau mulut tidak sedap, tapi Allah Subhanahu wa taala berikan keistimewaan itu karena kita menjalankan ketaatan kepadanya, mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, keistimewaan khusus di bulan suci Ramadan yang diberikan kepada umatnya Rasulullah. Wa tastaghfiru lahum al malaika hatta yuftiru. Para malaikat setiap hari itu akan memintakan kepada Allah ampunan kepada kita semua. Masya Allah. Walaupun mungkin seorang hamba selama berpuasa dia tidur, selama berpuasa dia beraktivitas, setiap waktu di siang harinya sampai nanti waktu berbuka puasa, para malaikat itu akan memintakan ampunan, memintakan maghfirah pada Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang berpuasa, khususnya di bulan suci Ramadan. Kenapa bisa seperti itu? Kenapa para malaikat memintakan ampunan kepada hamba-hamba Allah yang berpuasa? Karena para malaikat itu sangat mencintai hamba Allah yang menjalankan ketaatan. Bukti cintanya para malaikat kepada seorang hamba yang menjalankan ketaatan itu dibuktikan oleh para malaikat untuk mendoakan mereka semua, mendoakan kita semua yang menjalankan ibadah puasa di bulan suci Ramadan. Sebuah keutamaan yang sangat luar biasa. Kemudian yang ketiga, keistimewaan khusus untuk umat ini, umatnya Rasulullah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa yuzayyinullahu kulla yaumin jannatahu. Allah Subhanahu wa taala akan menghiasi surganya setiap hari di bulan suci Ramadan. Kenikmatan yang ada di surga akan ditambahkan oleh Allah. Kemegahan, kemewahan, keindahan yang ada di surga akan ditambahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam melanjutkan riwayat, "Tsumma yaqul yushiku ibadi as-salihun an yulqu anhum al-mauna wal adha wa yasiruna ilai." Allah berfirman kepada surga tersebut, "Wahai surga, ketahuilah hamba-hambaku yang beribadah puasa, hamba-hambaku yang menjalankan ketaatan, mereka akan menemukan jerih payahnya. Mereka akan menemukan harapannya, yaitu apa? Mereka akan serta-merta untuk menuju kepadamu, wahai surga." Oleh karena itu, dengan menghiasi surga Allah Subhanahu wa taala, ini adalah bukti sambutan yang terbaik. Allah akan menyambut para hamba-hamba Allah yang istiqomah, yang menjaga kualitas puasanya di bulan suci Ramadan. Dengan bentuk apa? Memberikan tambahan kenikmatan di dalam surganya. Kemudian yang keempat, keistimewaan khusus untuk umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa tusaffadu fihi maradatu syayatin.
fala yakhlusuna fihi ila ma kanu yakhlusuna fi ghairi. Di bulan suci Ramadan, para setan mereka akan susah payah mengganggu hamba-hamba Allah. Mereka akan dibelenggu oleh Allah Subhanahu wa taala. Keinginan setan yang setiap hari untuk menyesatkan manusia akan terganggu, akan kesulitan. Kenapa bisa seperti itu? Setan tidak akan bisa leluasa mengganggu umat manusia, mengganggu kaum muslimin di bulan Ramadan. Tidak sebagaimana setan itu leluasa mengganggu kaum muslimin di luar Ramadan. Kenapa bisa seperti itu? Karena di bulan suci Ramadan, kaum muslimin akan bersemangat bersama-sama menjalankan ibadah. Akan bersemangat mereka menjalankan kewajibannya, menjalankan ibadah puasa. Mungkin yang di hari-hari biasa di luar Ramadan, kita membaca Al-Quran hanya beberapa ayat saja. Ketika masuk Ramadan, kita akan termotivasi. Membaca Al-Quran kita tambahkan. Bahkan kita memiliki target khataman Al-Quran dalam bulan suci Ramadan. Mungkin di hari-hari biasa di luar Ramadan, banyak kaum muslimin yang menjalankan sholatnya itu hanya sekedar sholat 5 waktu saja. Sholat fardu saja, sholat rawatib saja, sunnah rawatib saja. Ketika bertemu bulan Ramadan, banyak di antara kaum muslimin yang menambahkan ibadah-ibadah sholat sunnah, menambahkan sholat tarawihnya, menambahkan qiyamul lailnya. Bukti semangat yang dijalankan oleh kaum muslimin dalam beribadah, menambahkan kualitas ibadahnya. Inilah yang menjadikan setan kesulitan. Yang menjadikan setan itu terbelenggu, tidak leluasa mengganggu umat manusia di bulan suci Ramadan. Dan ini menjadi keistimewaan khusus dalam bulan suci Ramadan. Kemudian yang terakhir, yang kelima, keistimewaan khusus untuk umatnya Rasulullah, wa yaghfiru lahum fi akhiri lailah. Allah Subhanahu wa taala akan menjanjikan ampunan seluruh dosa yang telah berlalu, yaitu nanti maghfirah akan diberikan oleh Allah di akhir malam bulan Ramadan. Kemudian para sahabat bertanya pada Rasulullah, wahai Rasulullah, ya Rasulullah, ahya Lailatul Qadar. Apakah malam terakhir bulan Ramadan itu malam Lailatul Qadar, wahai Rasulullah? Rasulullah menjawab, la, bukan. Belum tentu malam Lailatul Qadar itu berada di akhir malam bulan Ramadan. Kemudian Rasulullah menjelaskan, walakinnal amil innama yuwaffa ajruhu idza qadha amaluhu. Ketahuilah wahai para sahabat, bahwa orang yang beramal, orang yang menjalankan ibadah, itu akan disempurnakan pahalanya oleh Allah ketika sudah selesai menjalankan amalannya. Oleh karena itu, dari awal bulan suci Ramadan, bagaimana kita menjaga kualitas puasa kita? Bagaimana kita istiqomah untuk melaksanakan qiyamul lail kita? Menghidupkan malam-malam bulan Ramadan dengan beribadah. Menjaga puasa kita dengan kualitas yang hakiki. Maka di akhir malam nanti, di bulan suci Ramadan, Allah Subhanahu wa taala akan berikan ampunan kepada kita semua. Yaitu ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Seluruh dosa yang telah berlalu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah kenikmatan yang terbesar, tujuan yang terbesar kita yang meraih ampunan Allah Subhanahu wa taala di bulan suci Ramadan ini. Pemirsa, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita semua dimudahkan oleh Allah dalam menjalankan ibadah puasa. Kita semua diistiqomahkan, dikuatkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjaga kualitas puasa kita. Dan mudah-mudahan kita semua meraih maghfirah dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala dan tercatat hamba Allah yang utaqa minan nar, yang terbebas dari siksa api neraka. Amin ya rabbal alamin. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Wassalam.